Halo Sobat Bican Indonesia. Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis dan menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa banyak bahan kimia mempunyai sifat berbahaya atau racun. Dan berikut adalah daftar racun paling berbahaya di dunia. Risin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Peter Hermann Stillmark pada tahun 1888. Ia menguji coba ekstrak biji kastroli atau kasturi pada sel darah merah. Hasil uji cobanya saat itu menunjukkan bahwa ekstrak biji tersebut sanggup menggumbalkan sel darah merah. Pada saat itu, Stillmark tidak mengetahui ada apa di balik semua itu. Namun selanjutnya, diketahui yang berperan dalam penggumbalan sel darah merah tersebut adalah suatu protein enzim yang dikenal sebagai risin. Risin merupakan salah satu racun paling berbahaya di dunia dan masuk kategori subracun. Racun risin merupakan racun yang sangat berbahaya, lebih mematikan 6.000 kali dibandingkan racun sianida dan lebih berbahaya 12.000 kali dibandingkan racun ular derik. Racun ini bahkan disebut tidak memiliki obat penawarnya. Risin adalah protein beracun yang terkandung pada pohon jarak. Dan di Indonesia, biji jarak pagar atau jarak pohon juga biasa disebut dengan biji kasturi. Fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar. Gas tidak berwarna ini digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Senyawa ini juga merupakan reagen yang berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi dan senyawa organik lainnya. Pada konsentrasi rendah, baunya menyerupai bau jerami yang baru dipotong. Selain dari produksi industri, sejumlah kecil senyawa ini secara alami dihasilkan dari penguraian dan pembakaran senyawa organoklorida seperti yang digunakan dalam sistem refrigerasi. Hal buruk tentang fosgen adalah beberapa jam setelah menghirup asap dari gas fosgen tersebut, maka seseorang akan mengalami iritasi pada saluran pernafasan bagian atas, sakit di dada yang parah, diikuti bengkak pada paru, kesulitan bernafas, mulut berbusa, dan menyebabkan serangan jantung. Batracotoksin adalah racun mematikan yang terdapat pada seekor katak. Katak racun emas atau katak panah beracun merupakan salah satu hewan paling beracun di bumi. Meski tubuhnya berukuran kecil, namun racun yang dimiliki katak panah beracun ini cukup untuk membunuh 10 pria dewasa dan 20.000 tikus. Katak ini mengeluarkan racun mematikan yang disebut batracotoksin dari kulit mereka, bahkan hanya dengan menyentuhnya saja bisa mematikan. Seandainya racun memasuki tubuh, maka racunnya akan memblokir pembukaan dan penutupan saluran natrium di sel saraf, menyebabkan sel saraf tidak berfungsi dan tubuh menjadi lumpuh. Kematian akibat racun katak emas ini dapat terjadi dalam waktu 10 menit saja dan tidak ada obatnya. Batracotoksin juga bekerja pada otot jantung, menyebabkan jantung melupakan ritmenya dan akhirnya berhenti berdetak. Meskipun demikian, racun pada katak emas ini tidak berlaku pada masyarakat adat Kolombia karena mereka mengetahui sifat racun ini dan telah menggunakannya untuk membuat panah beracun. Dimethylkadmium adalah sebuah karsinogen, racun kumulatif dan zat yang sangat beracun. Kadmium sendiri tidak seterkenal merkuri atau timbal, tetapi kadmium lebih beracun bagi tubuh manusia. Namun ketika dikombinasikan dengan gugus alkil CH3, itu akan menjadi sangat berbahaya. Dimethylkadmium menghasilkan oksida kadmium beracun ketika dinyalakan di udara
dan ketika masuk ke dalam air, ia akan meledak dalam bentuk tetesan dengan suara letupan dan mengeluarkan asap yang sama beracunnya. Dan ketika asap ini masuk ke dalam tubuh seseorang, hal ini dapat menyebabkan demam asap logam dan radang paru-paru akibat keracunan kadmium. Thiaoseton adalah senyawa organosulfur yang termasuk dalam golongan senyawa kimia beracun. Senyawa ini memiliki bau yang sangat kuat dan tajam yang dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru bila terhirup dalam jumlah yang cukup besar. Pernah suatu ketika, dua ilmuwan Jerman, Emil Fromm dan Eugene Baumann, bereksperimen dengan senyawa sulfida organik dengan berat molekul rendah ini. Tercium bau busuk yang sangat menyengat sejauh 4 km dari laboratorium. Dan kemudian, eksperimen tersebut harus dihentikan karena protes dari penduduk setempat. Mitotoksin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada toksin yang dihasilkan oleh cendawan. Lebih lengkapnya, mitotoksin didefinisikan sebagai produk alami dengan bobot molekul rendah yang dihasilkan sebagai metabolit sekunder dari cendawan berfilmen dan dapat menyebabkan penyakit bahkan kematian pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme lainnya. Asam ini tergolong zat yang relatif masih muda yang disintesis di Universitas California pada awal abad ke-21. Tetapi kekuatan sebenarnya dari asam karbonat terfluorinasi adalah bahwa mereka sangat mengiritasi. Ini 1.000.000 kali lebih asam daripada asam sulfat pekat. Ketika bahan organik bersentuhan dengan asam ini, ia mengeluarkan asap dan menjadi kondisi yang menakutkan. Racun botulium adalah racun yang paling fenomenal di video ini. Karena botox dan obat anti keriput yang dijual bebas didasarkan pada toksin botulinum ini. Tanpa zat yang membuat santai otot ini, hidung mancung dan standar kecantikan lainnya nggak akan mungkin terjadi. Namun di balik semua keindahannya, racun ini menyembunyikan racun yang sangat berbahaya. Racun botulinum, atau dikenal sebagai botulinum toxin, adalah racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Racun ini merupakan salah satu racun paling mematikan di dunia karena dapat menyebabkan kelumpuhan dan gangguan pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian. Racun botulinum sering dianggap sebagai senjata biologis dan penggunaannya diatur ketat oleh peraturan internasional. Larutan piranha adalah campuran asam sulfat dan hidrogen peroksida. Hasil dari campuran tersebut menimbulkan penyatuan yang kuat dari dua asam yang dapat dengan mudah melarutkan residu organik seperti kain dan kulit, berpotensi menyebabkan kerusakan parah dan luka bakar kimia jika terjadi kontak yang tidak disengaja. Jadi tidak heran, campuran ini dinamai sesuai dengan nama ikan karnivora yang paling rakus di Amazon. Larutan piranha digunakan untuk pemrosesan korosi dan untuk menghilangkan residu organik, tapi bahan kimia ini tidak dapat digunakan pada bahan organik dalam jumlah besar karena risiko reaksinya keras dan berpotensi meledak. Karbon monoksida tidak terlihat menakutkan pada pandangan pertama. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, tapi zat ini merupakan pembunuh senyap yang dapat memenuhi semua area tanpa disadari dan membuat udara menjadi beracun bagi organisme hidup. Gas ini dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Sedikitnya 0,08% karbon monoksida di udara dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan sakit kepala. Ketika konsentrasinya mencapai 4 kali lipat dari tingkat tersebut, dapat menyebabkan kelumpuhan, kehilangan kesadaran, bahkan kematian.
polonium-210 adalah zat yang tidak tersedia untuk umum. Karena 1 gram polonium-210 bisa membunuh 50 juta orang. Kontak dengan zat tersebut juga dapat mengakibatkan radiasi pada kulit. Menghirup udara yang mengandung partikel alfa dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Jadi, bahan ini cuma bisa ditangani di ruang kedap udara. Polonium-210 juga pernah digunakan untuk membunuh pembangkang Rusia dan mantan mata-mata FSB Alexander Litvinenko. Namun yang paling mengecewakan, polonium-210 dapat ditemukan di lingkungan kita, terutama dalam makanan dan air. Beberapa produk tembakau juga mengandung polonium-210. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari paparan yang berlebihan terhadap polonium-210 dengan mengikuti pedoman keamanan dan peraturan yang ada. Asam ini juga merupakan zat yang harus dijauhi. Kapasitas protonasi zat ini 1 miliar kali lebih besar dari asam sulfat. Asam ini merupakan salah satu senyawa anorganik yang berbentuk cairan. Asam fluoroantimonat cukup kuat untuk menimbulkan korosi pada kaca, belum lagi apa yang terjadi pada bahan organik biasa. Asam fluoroantimonat merupakan asam terkuat yang dikenal super asam. Pasti kalian gak nyangka kan kalau air putih masuk dalam daftar ini? Tapi senyawa ini juga bisa berbahaya. Ini bukan tentang banjir atau tsunami, ini tentang sifat fisik dan kimia air yang unik. Air biasa di bawah tekanan tinggi dapat dengan mudah memotong baja. Selain air biasa, ada juga air berat atau deuterium oksida, adalah isotop air yang memiliki 1 neutron ekstra pada inti atomnya. Karena memiliki neutron ekstra ini, air berat memiliki massa atom sekitar 2 kali lebih besar dari air biasa. Air berat juga digunakan dalam reaktor nuklir pertama, mesin uranium. Ngomong-ngomong, reaktor nuklir ini juga pernah meledak dan menjadi kecelakaan nuklir pertama dalam sejarah. Gimana menurut sobat-sobat semuanya tentang video kali ini? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari channel Bican Indonesia.